Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustin dari Prodi Akuntansi dengan NIM 0230-2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Makro. Materi yang akan dibahas yang pertama, permintaan uang, penawaran uang, dan penentuan suku bunga. Yang kedua, mekanisme transmisi. Yang ketiga, efek penawaran uang dalam analisis ADAS. Permintaan uang. Permintaan uang adalah seberapa banyak orang ingin menyimpan uang untuk berbagai tujuan seperti transaksi sehari-hari, tabungan, dan spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi dan tabungan dipengaruhi oleh beberapa banyak uang yang kita hasilkan, sementara permintaan untuk spekulasi dipengaruhi oleh suku bunga. Misalnya, ketika pendapatan meningkat, kita cenderung menginginkan lebih banyak uang untuk transaksi dan tabungan. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, kita mungkin lebih tertarik untuk menyimpan uang daripada menggunakannya untuk investasi. Selanjutnya, grafik permintaan uang. Terdapat 3 grafik, yaitu grafik A, grafik B, dan grafik C. Grafik A menunjukkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Grafik B menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Ketika digabungkan, grafik C menunjukkan total permintaan uang MD yang berbeda pada suku bunga R0 dan R1. Penawaran uang. Pemerintah dan bank sentral menentukan jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Mereka melakukannya dengan mengendalikan berapa banyak uang yang dicetak atau diciptakan. Kurva penawaran uang biasanya tegak lurus karena jumlah uang yang ditawarkan tetap dalam jangka pendek. Misalnya, jika pemerintah memutuskan untuk mencetak lebih banyak uang, meningkatkan penawaran uang, itu bisa menggeser kurva penawaran uang ke kanan. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, itu akan menggeser kurva penawaran uang ke kiri. Perubahan dalam penawaran uang bisa berpengaruh pada suku bunga. Misalnya, jika penawaran uang bertambah, suku bunga cenderung turun karena ada lebih banyak uang yang tersedia untuk dipinjamkan. Sebaliknya, jika permintaan uang berkurang, suku bunga cenderung naik karena uang menjadi lebih sulit untuk dipinjamkan. Nah, ini grafik penawaran uang. Gambar menunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang, serta cara keduanya mempengaruhi suku bunga. Kurva MD adalah permintaan uang, sedangkan kurva MS adalah penawaran uang yang ditetapkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan dengan pergerakan kurva, ke kiri turun, ke kanan naik. Selanjutnya, penentuan suku bunga. Nah, itu ada grafik penentuan suku bunga, di mana suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Ketika jumlah penawaran uang bertambah atau berkurang, itu bisa mengubah keseimbangan dan menggeser kurva permintaan uang MD terhadap kurva penawaran uang MS. Selanjutnya, mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi adalah cara bagaimana kebijakan moneter yang berhubungan dengan uang dan suku bunga mempengaruhi perekonomian. Contohnya, ketika bank sentral menurunkan suku bunga, ini mungkin mendorong orang untuk meminjam lebih banyak uang untuk investasi atau membeli rumah, yang kemudian dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir, efek penawaran uang dalam analisis ADAS. Analisis ADAS adalah cara ekonom menyelidiki bagaimana tingkat harga dan produksi di perekonomian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran uang. Misalnya, jika bank sentral meningkatkan penawaran uang dengan mencetak lebih banyak uang, ini dapat meningkatkan belanja konsumen dan investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan harga barang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi ekonomi makro ini. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.